hak manusia untuk saling menghargai, menghormati sebuah perbedaan. Sikap saling menghormati dan menghargai antar umat beragama. Di sekitar lingkungan saya, di sekitar rumah saya itu toleransinya itu sangat tinggi. Saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Seperti kerja bakti tanpa membeda-bedakan, lalu saling tolong menolong. Paling baru ini ya Natal ini mas. Kemarin ada kayak harus polisi dijaga di gereja-gereja gitu sih mas. Itu adalah menghormati dan menghargai orang beribadah sesuai dengan agamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berlian Deva Aspada dari kelompok 2 Pancasila kelas A3.6. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil presentasi kami. Pertama-tama, berdasarkan hasil survei yang telah kami lakukan kemarin, didapati bahwasanya masyarakat di sekitar kita ini belum seberapa paham akan pentingnya toleransi. Maka dari itu, kelompok kami mengangkat judul toleransi bukan hanya soal berdampingan, tapi juga soal kesejajaran. Oke, masuk ke presentasi. Poin diskusi pada presentasi kami yaitu yang pertama pengertian toleransi, dan yang terakhir studi kasus dan argumentasi. Yang pertama, toleransi. Toleransi merupakan bentuk tertinggi akan sebuah keyakinan dan dapat menjadi sebuah kenyataan jika seseorang mengasumsikan perbedaan. Menurut KBBI, toleransi adalah sikap atau sifat menenggang, menghargai, membiarkan, memperbolehkan pendirian, pendapat, dan sebagainya yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Manfaat toleransi. Yang pertama adalah menimbulkan rasa persaudaraan, karena Indonesia adalah negara yang majemuk, sehingga membutuhkan toleransi untuk mewujudkan suatu rasa persaudaraan di tengah perbedaan. Yang kedua adalah meningkatkan iman, karena agama mengajarkan kita kepada kebajikan, sehingga harus saling menghormati dan mengasihi antar sesama manusia. Selanjutnya adalah mempermudah pembangunan negara, karena keragaman akan membuat negara semakin kuat. Dan yang terakhir adalah meningkatkan rasa nasionalisme, karena keragaman akan membuat kita semakin mencintai tanah air. Faktor-faktor yang menyebabkan toleransi yang itu ada 4. Yang pertama adalah pandangan keagamaan sektarian, kedua populisme agama, politisi yang memanfaatkan agama, dan pembangunan rumah ibadah yang dilarang atas dasar nama agama. Hal ini diungkapkan oleh anggota DPR RI Komisi 8 Hasan Sadli. Berikut adalah studi kasus yang kelompok kami angkat. Yang pertama yaitu merajut toleransi di Dusun Porot untuk negeri. Keistimewaan Dusun Porot ini yaitu latar belakang warganya yang berbeda agama, namun tetap bisa dan mampu untuk menerapkan toleransi dengan baik. Contohnya untuk menyambut perayaan Natal, para umat warga yang selain Kristen tersebut membantu umat Kristiani pada dusun tersebut untuk mempersiapkan perayaan Natal. Kemudian gambar yang pertama yaitu Masjid Cengho. Masjid ini merupakan cerminan toleransi antara budaya Tionghoa dengan budaya Islam. Kemudian Masjid Agung Demak yaitu perpaduan antara budaya Islam dan budaya Hindu, tercermin dalam bentuk atapnya yaitu tumpang. Kemudian Masjid Menara Kudus yaitu perpaduan antara budaya Islam dan budaya Hindu. Kemudian kesenian wayang. Kesenian wayang ini pada zaman Sunan Kalijaga digunakan untuk mensiarkan agama Islam. Jadi merupakan simbolis dari toleransi perpaduan antara budaya Islam dan budaya Hindu. Argumentasi. Menurut kelompok kami, studi kasus tersebut memberikan pandangan baru akan toleransi dikarenakan toleransi sejatinya banyak terjadi di kehidupan sehari-hari kita, dari hal terkecil sampai besar. Kemudian, toleransi ini sangat sesuai dengan Pancasila, tepatnya sila pertama, Tuhan Yang Maha Esa, dan sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila pertama dan ketiga menjunjung tinggi toleransi, namun kenyataannya masih ada hambatan dan tantangan dari beberapa kelompok maupun individu yang mengatasnamakan agama. Pemahaman Pancasila yang tidak sepenuhnya akan menimbulkan kesalahpahaman. Contohnya, menganggap agama tertentu yang paling benar, dan ini menyebabkan adanya sesuatu yang tidak diinginkan atau bahkan teror. Halo ya kita akan kembali lagi diskusi di sini bareng-bareng. Nah, tujuan diskusi ini itu untuk bahas tentang tugas yang diberikan Pak Ervan, yaitu video BBM. Nah, kira-kira kita mau ngangkat tema apa ya tentang video ini? Tentang toleransi gitu gimana?
Setuju sih, aku setuju. Gimana yang lain? Setuju. Oke, tapi menurutku toleransi doang itu kayak masih umum gitu, masih luas cakupannya. Nah, kira-kira kalian ada nggak ya yang nemuin gitu tentang berita atau kasus tentang toleransi? Gimana kalau tentang toleransi agama? Kebetulan ini kemarin aku habis baca berita tentang suatu wilayah di Temanggung yang menjunjung tinggi toleransi. Mereka ini saling membantu di saat perayaan agama gitu. Misalnya saat Natal nanti yang Muslim itu saling membantu. Itu sih saranku. Kalau yang lainnya gimana? Setuju, aku setuju. Kalau menurutku sih aku setuju ya, soalnya kan Indonesia ini kan juga agamanya juga beragam gitu. Kalau yang lain gimana ya? Setuju. Boleh dong, setuju. By the way, ini udah waktunya aku buat ibadah. Aku izin ke gereja dulu ya. Ya, aku juga udah ditungguin sama keluarga aku. Aku izin live duluan ya. Ya, silahkan. Iya, silakan. Terus ini nanti konsepnya gimana ya? Soalnya kan aku juga agak bingung. Apakah ada yang punya ide gitu untuk konsepnya? Rek, maaf motong. Ini kan udah mau masuk duhur. Apa nggak mau lanjut nanti aja? Ayo kita ibadah dulu aja. Gimana? Ya, ini juga aku mau ke masjid juga soalnya udah masuk waktu duhur gini. Iya. Iya. Ya udah lanjut nanti lagi ya. Iya. Oke. Oke.